lanjutan ya dari kelas analisis gerak dan karakter tadi. Nah, untuk mengulang sedikit dari capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk refresh ya, yang akan diharapkan pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah Anda diharapkan mampu mencatat gerak menggunakan metode notasi gerak dan aplikasi pendekatan effort shape teorinya Rudolf von Laban, seorang ahli analisis gerak dan karakter dari Jerman. Dan selanjutnya menganalisis sistem struktur gerak tubuh serta relasinya pada struktur sosial, otoritas, gender, dan seni serta analogi tari dengan bahasa, style, dan estetika menggunakan pendekatan yang dikembangkan Adrienne Kerbel. Itu dia tokoh antropologi tari dan pelaku etnografi. Mungkin etnografi Anda sudah dapat sedikit metodologinya dari kelasnya Ibu Eri ya, yang studi lapangan. Nah, pendekatan yang kedua adalah mencari motif dari Adrienne Kerbel ini, jadi menganalisis gerak, menemu, kenali morfokaine serta kainem ya, jadi kayak semacam bahasa tubuh ya yang dikemukakan Kepler dalam metode dan teorinya untuk menganalisis waktu itu untuk tari tonggak. Jadi kita bisa mengaplikasikan untuk mempelajari bahasa tubuh masyarakat tradisi karena mereka kan punya kekasannya masing-masing. Dan dari sana apabila kita memahami bahasa tubuh yang khas masyarakat tradisi, itu bisa diolah kembali untuk tulisan, untuk dikaji, atau kemudian kita kembangkan untuk menjadi koreografi baru ya apabila memang tugasnya itu untuk penciptaan. Nah, ini sementara ini untuk kelas ini akan ada sedikit praktek. Karena apa? Untuk memahami teorinya effort shape yang dihasilkan oleh Rudolf von Laban, perlu ada praktek sedikit ya untuk memahami apa sih yang dia maksud sifat-sifat dari gerak ya, untuk mengklasifikasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini ada bagan ya. Kelihatan nggak bagannya? Kelihatan ya. Jadi ada berat tubuh ya, berat tubuh yang kemudian dibagi lagi dari pergerakannya indirect atau direct, langsung. Indirect itu tidak langsung atau bergerak secara langsung dalam ruang ya, dalam ruang, waktu, berat tubuh, dan alur gerak. Gitu. Jadi ini ada penjelasan yang lebih detailnya. Misalnya konsep ruang atau space ya, bagaimana tubuh bergerak dalam ruang. Nah, itu tubuh kan bisa bergerak dari satu titik ke titik tujuan dalam satu ruang secara langsung, jadi direct gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apabila kita menganalisis untuk memahami objek yang kita jadikan studi ya, apakah tubuh tersebut bergerak secara tidak langsung dari satu titik ke titik tujuannya indirect. Jadi pemahaman ruang di sini adalah mengetahui bagaimana penari berinteraksi dengan ruang atau space ya. Jadi mungkin tubuhnya menetap di satu titik atau akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa saja penari akan mengubah arah, level gerak yang besar atau kecil, atau alur pergerakan tubuhnya. Nah, mungkin Iren ya, Iren sama Helen tolong maju untuk memahami konsep ruang. Nah, ya, jadi ini dua penari, ada space ya antara satu tubuh satu penari dengan penari lainnya. Nah, sekarang Helen bergerak dari sini menuju ruang tubuhnya penari yang Iren ya. Secara langsung, jadi kamu bergerak dari satu titik ini ke ruang tubuh penari Iren secara langsung, garisnya langsung ya. Oke. Nah, ulang lagi. Nah, gantian Iren bergerak ke penari yang bernama Helen, mau menuju ke titik
tari yang dipahami oleh masyarakat tradisi di sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya buka. Bisa kan?
langsung ke lapangan ya waktu itu ya, observasi partisipatif dengan si harimau ya waktu itu. Terima kasih. Ya saya pelan-pelan, saya tidak mau melukai gitu ya. Tapi kalau sebagai penari ya itu nggak dilakukan dengan energi yang penuh ya, seperti itu. Nah sama seperti jurus yang ini namanya Tommy. Jadi dia lompat dari bawah langsung ke punggung